Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Putri Santika di mata kuliah Sistem Pertanian Digital. Nah, langsung saja adik-adik. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai fotosintesis dan respirasi. Tetapi yang kalian pelajari hari ini memang tidak sedetail seperti apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa pertanian pada umumnya ya. Karena kalian hanya berhubungan nantinya dengan mungkin sistem automatisasi atau measuring instruments begitu. Jadi kalian setidaknya harus tahu apa yang harus kalian kontrol begitu. Jadi tidak detail tetapi yang perlu saja. Jadi materi hari ini pertama adalah fotosintesis, apa itu fotosintesis, mengapa itu penting. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi fotosintesis ini. Kemudian respirasi juga sama, apa itu respirasi, mengapa penting, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Baik, langsung saja pertanyaan saya kepada kalian ya Dede. What is the biggest source of energy on Earth? Apakah sumber energi terbesar di bumi? Kita punya minyak bumi ya, gas bumi, minyak bumi, matahari, angin, geothermal, minyak tumbuhan, dan lain-lain. Menurut adik-adik, apakah yang terbesar, yang paling utama? Jawabannya adalah matahari adik-adik ya. Matahari adalah sumber energi terbesar di dunia, karena tanpa matahari tidak akan ada minyak bumi, tidak akan ada pergerakan udara, tidak ada panas bumi, dan tidak ada tumbuhan. Tentu saja. Jadi intinya adalah matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, adik-adik, dunia ini yang dapat mengkonversi energi matahari langsung menjadi makanan dan oksigen kecuali tumbuhan, ya. Kalau saya perlihatkan ini sebuah cycle ya. Nah, tanaman ini disebut dengan produser karena dia adalah satu-satunya yang bisa membuat makanan dan oksigen langsung dari matahari ya Dede. Kalau kita kerjaannya cuma makan ya, makanannya sudah ada diproduser oleh si tanaman ini, pertumbuhan ini, dan kita hanya tinggal makan gitu. Jadi kita bisa makan si tanamannya langsung ya, sayur-sayuran, buah-buahan kita makan langsung. Atau kita bisa makan daging dari misalnya sapi ya, sapi makan tumbuhan, lalu sapi dimakan kita, begitu. Dan nanti ketika semuanya sudah mati, akan didekomposisi oleh mikroorganisme adik-adik, dan akhirnya kembali ke tanah ya. Dari tanah kembali ke tanah ya, seperti di agama kita. Nah, ketika di dalam tanah adik-adik, kita ini nanti dimanfaatkan lagi oleh si tanaman untuk menjadi nutrisi ya. Begitu. Jadi this is the cycle of life adik-adik. Kadang kita ada di atas berkuasa, kadang kita juga ada di bawah ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan proses fotosintesis yang nanti akan saya jelaskan. Proses fotosintesis ini mungkin sudah kalian pelajari dari sejak kalian SD, SMP, SMA mungkin ya. Pasti gambar ini sudah sering sekali kalian lihat. Jadi pada prosesnya intinya adalah matahari ini nanti menghasilkan energi, energinya diserap oleh daun, daun juga menyerap karbon dioksida, kemudian tanaman menyerap air lewat akarnya ya, dan terjadilah fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen dan karbohidrat atau glukosa. Rumus ini pasti sering kalian lihat ya, H2O plus CO2 plus cahaya menjadi C6H12O6 plus O2. Jadi kalau saya artikan H2O ini air ditambah dengan karbon dioksida ditambah dengan cahaya, itu nanti akan menjadi glukosa dan oksigen. Nah, glukosanya ini adalah sumber dari segala sumber makanan ya, gula. Begitu. Ini yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Begitu. Di mana terjadinya fotosintesis, adik-adik? Fotosintesis ini umumnya terjadi pada daun, ya. Kalau adik-adik mungkin dulu sering dengar klorofil ya, atau zat hijau daun, begitu. Jadi zat hijau daun itu ada di dalam kloroplas. Nah, pada daun ini adik-adik ada ya organel-organel kecil seperti ini namanya adalah kloroplas. Nah, pada daun itu adik-adik, di bawahnya daun itu ada semacam bukaan atau semacam pintu ya, pintu gerbang. Untuk apa? Untuk memasukkan gas karbon dioksida ke dalam tumbuhan dan juga untuk mengeluarkan oksigen dan uap air.
begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara pakai mikroskop ya, jadi bolongannya itu seperti ini ya Dede. Ini disebut dengan stomata. Stomata ini bisa menutup, bisa terbuka. Umumnya stomata ini akan terbuka pada siang hari ya Dede, ketika cahaya matahari ada ya. Cahaya matahari ada, kemudian proses fotosintesis berlanjut, maka tanaman kan akan membutuhkan karbon dioksida. Masuknya lewat stomata. Setelah dihasilkan oksigen, oksigennya juga keluar dari sini ya Dede. Ya, kalau dilihat penampangnya seperti ini, jadi bolongan ini ya Dede, ini adalah stomata. Ya, jadi lewat sinilah nanti gas karbon dioksida akan masuk dan oksigen akan keluar. Selain itu juga ada byproduct yang lain ya Dede, adalah uap air. Sama seperti kita bernafas ya, uap air ini adalah dihasilkan dari proses respirasi dan transpirasi sebetulnya ya. Kan kalau kita bernafas, gitu kan, ada basah-basahnya ya, itu namanya uap air. Uap air ini dihasilkan dari proses respirasi. Dan pada tanaman juga dihasilkan dari proses transpirasi atau penguapan. Begitu. Nah, setelah diproduksi nih Adik-adik, si glukosa ini kemudian disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Misalnya saya punya pohon cabai nih ya, pohon cabai ini sudah berfotosintesis, kemudian nanti glukosanya kemana? Glukosanya disebarkan ya Adik-adik ke seluruh bagian tumbuhan ya, ke batang, ke akar, ke buah, ke bunga, ke semua tempat. Kemudian ketika sudah sampai di semua tempat ini, si glukosa ini kemudian dirubah untuk menjadi energi melalui proses respirasi. Nanti akan saya jelaskan lanjutnya. Jadi setelah sampai di bagian-bagian yang lain, dia dirubah menjadi energi. Nah, ketika si tumbuhan itu pada masa pertumbuhan ya Dede, glukosa ini akan terus dirubah menjadi energi. Untuk apa? Untuk mendukung masa pertumbuhan. Karena masa pertumbuhan itu butuh energi yang banyak. Nah, tetapi ketika saat si tumbuhan itu dewasa, glukosa ini kan sudah tidak dipakai lagi untuk pertumbuhan. Nah, dia akan disimpan, Dede. Disimpannya di mana? Di tempat penyimpanan cadangan makanan. Di manakah itu? Nah, kalau tumbuhannya yang berbunga dan berbiji seperti ini, berbuah, maka dia akan menyimpan cadangan makanannya pada buahnya. Begitu. Kalau tanamannya berumbi, maka dia akan menyimpan pada umbi. Kalau tanamannya adalah batangnya yang kita panen seperti tebu gitu ya, sagu, maka dia simpan cadangan makanannya pada batangnya. Begitu. Itulah kenapa pemangkasan itu penting ya Dede ya. Karena ketika tanaman itu terus tumbuh ya, kita tidak pangkas, maka energi yang dihasilkan itu akan hanya fokus untuk pertumbuhan. Tetapi dia tidak menyimpan kemudian di tempat yang mau kita panen nanti ya, buahnya atau umbinya begitu. Jadi makanya kita harus pangkas karena energinya harus terfokus untuk disimpan di tempat yang ingin kita panen ya, buahnya atau umbinya atau batangnya. Nah, intinya Dede, semakin cepat laju fotosintesisnya, artinya apa? Artinya semakin banyak glukosa yang dihasilkan oleh si tumbuhan tersebut. Artinya apa? Artinya hasil panen kita akan semakin bagus, berkualitas dan banyak. Jadi, fotosintesis is very good, Dede. Semakin banyak fotosintesis terjadi atau semakin cepat laju fotosintesisnya, maka bagi kita, si manusia yang akan memanen ini, itu akan jadi lebih bagus ya, karena hasil panennya akan jadi lebih berkuantitas dan berkualitas. Begitu. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis? Yang pertama tentu adalah konsentrasi karbon dioksida. Kenapa? Karena tadi kan karbon dioksida adalah salah satu bahannya ya. Kemudian ketercukupan air, kemudian cahaya. Tadi kan karbon dioksida, air, dan cahaya. Kemudian jumlah klorofilnya di dalam daun itu, kemudian ketercukupan nutrisi, dan kelembaban udara dan suhu. Nah, mungkin ini adalah faktor-faktor yang bisa kalian kontrol ya sebagai orang IT begitu ya, dengan automation systemnya. Sebetulnya secara teori untuk karbon dioksida sendiri ya Dede, semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida maka semakin tinggi laju fotosintesis. Tetapi memang di dunia ini ya Dede, konsentrasi karbon dioksida itu biasanya stagnan ya.
Tetapi kita hanya perlu memastikan saja bahwa airflow di dalam greenhouse, kalau kita pakai greenhouse itu lancar ya Dede ya. Jadi si karbon dioksida bisa masuk ke dalam ruangan. Kita hanya perlu memastikan itu saja. Kemudian mengenai intensitas, kualitas, dan durasi cahaya. Nah ini juga secara teori semakin banyak, semakin intens kan pasti semakin lajunya cepat ya fotosintesis. Tetapi memang tanaman itu perlu pencahayaan yang berbeda-beda Dede. Ada tanaman-tanaman yang perlu durasi cahaya yang lama atau cahaya yang kuat begitu ya. Ada tanaman-tanaman yang tidak suka dengan cahaya yang terlalu lama dan terlalu kuat. Begitu. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan tanamannya. Kemudian air. Tentu saja untuk fotosintesis yang normal, kebutuhan air harus tercukupi, tidak terlalu banyak dan tidak juga kurang. Kemudian leaf area index ini maksudnya Dede adalah berapa banyak sih jumlah permukaan si daun yang tertimpa cahaya matahari, begitu ya. Seberapa banyak? Kalau saya bicara jumlah kan relatif ya Dede ya, karena ada daun yang kecil, ada daun yang besar begitu. Jadi kita istilahkan dengan leaf area index. Seberapa banyak daun yang terkena cahaya matahari. Kemudian nutrisi juga ya, kalau misalnya tidak cukup ya kita tidak bisa fotosintesis ya. Karena nutrisi adalah building blocks-nya ya, atau bahan pembangunannya begitu. Kemudian kelembaban udara dan suhu Dede ya. Kelembaban udara yang terlalu tinggi di dalam greenhouse itu menyulitkan pertukaran gas oksigen dan CO2 Dede. Kenapa? Karena di dalam kan stagnan jadinya ya. Jadi caranya adalah biasanya greenhouse itu dipasangi dengan blower atasnya. Begitu ya, supaya udara terus bergerak dan kelembaban juga tidak terlalu tinggi. Begitu. Sementara untuk suhu optimum yang baik untuk fotosintesis adalah antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Tetapi sebetulnya ada faktor-faktor lainnya sih Dede ya, ada stage pertumbuhannya, kesehatan tanamannya, mungkin faktor genetis, ada keberadaan enzim, hormon, dan lain-lain, tetapi kalian kan tidak fokus ke sini ya, kalian mungkin lebih fokus untuk ke lingkungannya, lingkungan hidupnya. Nah sekarang kita beranjak ke respirasi. Kalau Dede dengar respirasi mungkin dianalogikan dengan pernafasan begitu ya. Tetapi beda Dede ya. Respirasi itu berbeda dengan pernafasan. Kalau pernafasan adalah proses pemasukan gas oksigen ke dalam paru-paru ya. Kemudian kita keluarkan karbon dioksida dari dalam paru-paru. Itu secara general dan besar. Nah, tetapi respirasi adalah sebetulnya secara spesifik ya, adalah proses perombakan makanan menjadi energi. Itu terjadinya di mana? Di dalam sel kita begitu ya, di dalam mitokondria. Jadi ini lebih ke skupnya sih Dede ya. Kalau pernafasan itu lebih besar, sistemnya organ begitu. Kalau respirasi itu lebih ke molekuler ya, lebih ke kecil begitu ya dalam skup sel. Nah, untuk adik-adik yang tidak tahu, belum tahu ya sel itu di mana sebetulnya, apa itu sel itu ya. Ini saya jelaskan sedikit saja. Jadi misalnya kita punya tanaman ya, di dalamnya itu kan ada selnya ya, ini namanya adalah sel di dalam tanaman. Kemudian sel itu punya organel adik-adik ya, kalau kita perbesar ini akan seperti ini. Nah ini adalah mitokondria. Mitokondria ini adalah tempat terjadinya respirasi sel, begitu. Prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah kebalikan dari proses fotosintesis tadi ya. Jadi C6H12O6 ditambah dengan oksigen O2 menjadi H2O dan CO2 ditambah dengan energi begitu. Kalau tadi kan CO2 sama H2O di depan, sekarang jadi di belakang begitu. Kalau fotosintesis ini menghasilkan gula, maka respirasi adalah membreakdown gula menjadi energi. Energinya dalam bentuk ATP namanya Dede ya. Jadi glukosa ditambah oksigen nanti akan menjadi air dan karbon dioksida gitu. Kebalikannya dari tadi proses fotosintesis ya, Dede. Jadi ATP ini kalau saya mau analogikan di dalam kehidupan ini ya, Dede. ATP ini seperti uang, begitu ya. Kita mau makan perlu uang, kita mau kemana-mana perlu uang. Begitu juga dengan tumbuhan ya, Dede. Dia mau ada proses pertumbuhan, pembelahan sel, dia perlu ATP. Dia mau melakukan sesuatu, dia perlu ATP, begitu ya.
dia perlu membuka tutup stomata, dia perlu juga ATP adik-adik ya. Segala sesuatu proses di dalam tumbuhan secara fisiologi itu mostly menggunakan ATP sebagai energi ya adik-adik ya. Jadi meskipun tumbuhan itu sebetulnya bisa menghasilkan oksigen sendiri ya adik-adik, tapi tumbuhan juga masih tetap perlu oksigen. Untuk apa? Untuk proses respirasi, untuk membreakdown si gula yang tadi dihasilkan menjadi energi. Jadi meskipun misalnya laju fotosintesisnya kencang, tetapi respirasinya tidak ada atau lambat, maka itu juga sama-sama sia-sia ya adik-adik ya. Karena ketika ATP tidak bisa diproduksi, maka pertumbuhan tanaman juga tidak akan bisa optimal. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Ya tadi ya, lihat rumus yang tadi sebetulnya. Yang pertama tentu saja adalah si glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tadi. Kemudian suplai oksigen adik-adik, kemudian keberadaan fitohormon dan enzim, kemudian ketercukupan air seperti tadi juga sama, kemudian ketercukupan nutrisi dan kelembaban udara dan suhu. Nah, mengenai jumlah glukosa ini, maka semakin banyak glukosa yang dihasilkan ya secara teori, maka semakin tinggi juga laju respirasinya adik-adik. Dan secara teori juga semakin banyak konsentrasi oksigen yang ada di atmosfer, maka akan semakin tinggi juga laju respirasinya. Ini juga bila tidak ada enzim dan hormon, maka respirasi tidak akan bisa berjalan lancar. Air juga sama adik-adik. Untuk bisa respirasi secara normal, air harus dalam keberadaan yang cukup. Karena air juga berfungsi untuk mengaktifasi enzim dan hormon. Sama seperti tadi juga ketercukupan nutrisi ya. Nutrisinya harus cukup dulu baru bisa kita respirasi dengan normal. Kemudian kelembaban udara yang tinggi dapat meningkatkan respirasi adik-adik ya. Dan suhu yang semakin hangat itu biasanya semakin respirasinya kencang. Tetapi pada batas tertentu memang suhu itu ada batas amannya untuk tanaman ya adik-adik. Sebisa mungkin tidak melebihi 35 derajat Celcius untuk tanaman-tanaman normalnya ya. Tetapi suhu yang dingin itu akan menciutkan proses respirasi, begitu. Faktor-faktor lain juga banyak sebetulnya seperti tadi, tetapi kalian kan tidak fokus ke situ ya. Intinya begitu adik-adik. Jadi hal-hal inilah yang bisa kalian kontrol begitu ya, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia IT. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Lagi-lagi tidak bosan-bosan saya tanyakan, what have you learned today adik-adik? Kalau misalnya kalian merasa tidak ada yang kalian pelajari hari ini, mungkin sebaiknya kalian rewind kembali video ini. Dan apabila ada hal-hal yang tidak jelas, mungkin adik-adik bisa tanyakan ke saya, karena saya berusaha sebisa mungkin membuat video sesingkat-singkatnya tetapi dengan pemaparan yang bisa kalian pahami begitu ya. Mudah-mudahan kalian tidak terganggu dengan itu. Dan next week kita akan pelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya, secara eksternal, maksudnya dari segi lingkungannya. Nanti kita akan belajar mengenai air lebih detail, unsur hara, cahaya, dan suhu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa kalian otomatisasi nantinya ya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan.